Gelar itu penting, tapi ternyata bukan yang paling dicari sama perusahaan di 2030 nanti. Lo masih percaya kalau cuma dengan gelar doang, lo bakal dapat pekerjaan yang stabil? Gua ngerti banget perasaan lo. Kita semua tumbuh dengan pemikiran bahwa lulus, dapat gelar, terus nyari kerja yang sesuai jurusan itu udah cukup. Tapi kenyataannya, dunia berubah cepet banget. Teknologi terus berkembang, industri bergeser, dan lo nggak bisa cuma berharap sama gelar doang. Itu cuma sebagian dari apa yang dicari perusahaan. Di video ini, gue bakal kasih tahu skill-skill yang bakal dicari sampai 2030 dan kenapa lo harus mulai belajar sekarang. Ini bukan cuma soal kerjaan yang lo mau lakuin, tapi soal lo jadi siap buat hadapi masa depan yang penuh tantangan. Gelar mungkin masih dihargai, tapi kalau lo nggak punya skill yang relevan dan bisa terus berkembang, lo bakal tertinggal. Lo nggak mau kan ketinggalan? Jadi simak baik-baik video ini, karena apa yang bakal lo pelajari di sini bisa jadi kunci buat masa depan lo yang lebih cerah. Kemampuan digital, skill yang nggak bisa dilewatkan di 2030. Lo tahu nggak sih, sekarang hampir semua pekerjaan, apapun itu, pasti butuh keterampilan digital. Mulai dari marketing, manajer, bahkan desainer atau penulis. Semua butuh digital tools. Kalau lo nggak mulai adaptasi dan belajar sekarang, lo bakal ketinggalan jauh. Jangan salah, gue bukan ngomongin lo harus jadi programmer atau ahli IT. Tapi dunia kerja sekarang udah nggak bisa dipisahin lagi dari teknologi. Lo bisa bayangin nggak kalau lo kerja di kantor tapi nggak bisa pakai aplikasi spreadsheet buat analisis data atau ngelola project? Atau lo mau nulis laporan tapi nggak bisa menguasai software penulisan atau desain yang makin berkembang? Ini masalahnya. Dunia kerja nggak cuma cari orang yang punya gelar lagi, tapi yang bisa langsung produktif, yang ngerti alat-alat digital yang dipakai sehari-hari, dari software kolaborasi seperti Google Workspace, project management tools kayak Trello atau Asana, sampai dengan keterampilan dasar seperti SEO, data analytics atau desain grafis, semua itu butuh lo kuasai. Kenapa ini terjadi? Karena teknologi itu berkembang cepat banget. Perusahaan nggak mau buang waktu melatih orang dari nol, apalagi kalau mereka udah punya skill dasar yang dibutuhkan. Lo bisa bayangin nggak, kalau lo harus ngulang semuanya dari awal, hanya karena lo nggak siap dengan perkembangan digital ini? Itu bakal jadi kerugian buat lo. Apa yang harus lo lakuin? Mulailah belajar keterampilan digital sejak sekarang. Lo bisa mulai dengan tools sederhana, kayak Google Analytics buat belajar tentang data, atau belajar software desain kayak Canva atau Photoshop. Bahkan kalau lo suka penulisan, belajar SEO untuk bisa bikin konten yang mudah dicari di Google, itu udah jadi skill yang sangat berharga. Lo harus mulai dari sekarang, jangan nunggu besok atau nanti. Dunia berubah, dan yang bakal bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ingat, di 2030 nanti, yang dicari bukan hanya orang yang punya gelar, tapi yang bisa langsung siap kerja dengan skill yang dibutuhkan di era digital ini. Jadi jangan tunggu lagi, mulai belajar dan kembangkan kemampuan digital lo sekarang. Ini bukan cuma soal pekerjaan yang lo dapet, tapi tentang masa depan lo yang lebih cerah dan penuh kesempatan. Lo bisa asal lo mulai. Kemampuan komunikasi dan kolaborasi, kunci sukses di dunia kerja masa depan. Di dunia kerja 2030 nanti, satu hal yang bakal selalu dicari adalah kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Ini bukan cuma soal ngomong atau nge-email, tapi tentang bagaimana lo bisa bekerja dengan orang lain, terutama dalam tim yang semakin beragam dan sering bekerja dari jarak jauh. Lo harus ngerti, dunia kerja sekarang bukan lagi soal bekerja sendirian, tapi tentang bagaimana lo berkolaborasi dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda dengan tujuan yang sama. Coba pikirkan, kalau lo nggak bisa berkomunikasi dengan baik, gimana tim lo bisa maju bareng? Kalau lo nggak paham cara kerja bareng orang yang punya cara pikir berbeda,
gimana lu bisa sukses dalam proyek tim. Ini yang sering dilupakan. Banyak orang merasa cukup hanya bisa ngomong atau menulis dengan baik. Tapi kenyataannya, kemampuan komunikasi yang sesungguhnya lebih dari itu. Kenapa ini penting? Di 2030 nanti, hampir semua pekerjaan akan melibatkan kolaborasi dengan tim yang lebih beragam. Entah itu secara fisik jarak jauh, atau dengan tim internasional. Lo nggak bisa lagi cuma duduk di meja kantor dan berharap semuanya berjalan mulus. Dalam dunia yang terus berubah ini, lo akan sering bekerja dengan orang-orang yang punya cara kerja berbeda, dengan mindset yang beragam. Dan kalau lo nggak bisa beradaptasi dan menjalin komunikasi yang efektif, lo bakal tertinggal. Lo harus belajar cara mengelola perbedaan ini dengan bijak. Ini bukan cuma soal ngomong, tapi soal mendengarkan dan memberi ruang untuk orang lain mengeluarkan pendapat. Lo harus belajar cara menjelaskan ide-ide lo dengan jelas, bisa memberi feedback yang konstruktif, dan beradaptasi dengan gaya komunikasi orang lain. Terutama kalau lo bekerja dengan tim dari berbagai negara atau budaya. Dan gak cuma itu, kemampuan untuk bekerja remote juga jadi hal yang gak bisa dipandang sebelah mata. Banyak perusahaan yang sekarang menerapkan sistem kerja jarak jauh atau hybrid. Jadi kalau lo nggak bisa bekerja dengan baik meskipun jarak memisahkan, lo bakal kesulitan. Apa yang harus lo lakukan? Latih terus kemampuan komunikasi lo baik lisan maupun tulisan. Cobalah untuk lebih peka dengan cara orang lain berkomunikasi. Jangan ragu untuk belajar dari pengalaman. Semakin banyak lo berlatih, semakin terasah kemampuan lo dalam berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mulai sekarang, jangan cuma fokus sama kemampuan teknis. Latih juga kemampuan komunikasi dan kolaborasi lo. Ini bukan cuma soal pekerjaan yang lo jalani, tapi soal seberapa jauh lo bisa berkembang dalam dunia yang semakin terhubung ini. Di 2030 nanti, yang bisa bertahan bukan hanya yang bisa bekerja sendirian, tapi yang bisa bekerja bersama. Critical thinking and problem solving, kunci untuk bertahan dan berkembang. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah adalah kunci utama untuk bertahan dan berkembang. Lo tahu nggak, banyak orang yang sekarang bekerja di bidang yang nggak mereka bayangkan sebelumnya. Pekerjaan yang mereka lakukan bukan cuma mengikuti arahan, tapi mereka harus bisa menemukan solusi dari berbagai masalah yang terus muncul. Dan di 2030 nanti, kemampuan ini bakal jadi salah satu skill yang paling dicari perusahaan. Coba lo bayangin, setiap hari ada aja tantangan baru yang muncul. Teknologi berubah, industri bergeser, dan hal-hal yang dulu dianggap biasa, sekarang bisa jadi masalah besar. Kalau lo nggak bisa berpikir kritis, lo bakal stuck dan nggak bisa menghadapi tantangan itu dengan baik. Ini masalahnya, nggak ada yang bisa ngeramal masa depan, tapi mereka yang bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah akan tetap unggul. Kenapa ini terjadi? Karena dunia yang kita hadapi sekarang sangat dinamis. Lo harus bisa menghadapi perubahan dengan kepala dingin, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang bukan cuma efektif, tapi juga inovatif. Perusahaan-perusahaan sekarang nggak lagi hanya mencari orang yang bisa mengikuti instruksi dengan baik. Mereka butuh orang yang bisa memecahkan masalah dengan cara yang baru, yang bisa berpikir out of the box dan mencari jalan keluar yang belum pernah dicoba sebelumnya. Apa yang harus lo lakukan? Mulailah dengan melatih pola pikir kritis lo. Jangan cuma menerima apa yang udah ada, tapi tanyakan kenapa, bagaimana, dan apakah ada cara lain yang lebih baik untuk menyelesaikan sesuatu. Cobalah untuk selalu melihat masalah dari berbagai perspektif. Ketika lo dihadapkan pada situasi yang sulit, jangan buru-buru panik atau menghindar. Hadapi masalah itu dengan tenang, pecahkan masalahnya dengan analisis yang matang, dan cari solusi yang bisa diterapkan. Lo bisa mulai melatih kemampuan ini dengan hal-hal kecil. Misalnya, ketika lo menemukan masalah di pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, coba pikirkan solusi yang lebih kreatif dan berbeda dari biasanya. Jangan cuma terpaku pada cara-cara lama. Kalau lo selalu melakukan hal yang sama, hasilnya juga nggak akan berubah. Cobalah untuk berpikir lebih jernih dan lebih dalam. Ini adalah skill yang nggak bisa lo abaikan. Di 2030 nanti, mereka yang bisa berpikir kritis dan kreatif akan jadi pemimpin dan orang yang terus berkembang, sementara yang hanya mengikuti arus bakal tertinggal. Lo harus siap dengan kemampuan ini sekarang, karena masa depan sudah menunggu di depan sana. Jadi mulai sekarang, latih kemampuan berpikir kritis dan problem solving lo. Ini bukan cuma soal mengatasi masalah sehari-hari,
tapi tentang mempersiapkan diri lo untuk menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian dengan penuh percaya diri dan solusi yang tepat. Ini adalah skill yang akan membawa lo jauh. Kreativitas dan inovasi menjadi pembeda di dunia yang semakin otomatis. Di dunia yang semakin dipenuhi oleh otomatisasi dan teknologi, ada satu kemampuan yang akan tetap dibutuhkan sampai 2030 dan seterusnya. Kreativitas dan inovasi. Ini adalah skill yang akan membedakan lo dari ribuan orang lain yang hanya bisa mengikuti rutinitas. Ketika mesin dan algoritma bisa melakukan pekerjaan yang repetitif, cuma manusia yang bisa berpikir kreatif, menciptakan ide baru, dan mendorong inovasi. Lo perlu sadar, di masa depan, kreativitas bukan lagi sekadar tambahan, tapi akan jadi kebutuhan yang mendasar. Kenapa ini terjadi? Karena mesin bisa menggantikan banyak pekerjaan yang bersifat rutin dan berbasis data. Tapi kreativitas, kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, mencari solusi unik untuk masalah dan menciptakan hal-hal yang baru, itu adalah sesuatu yang tak bisa digantikan oleh teknologi. Di 2030 nanti, perusahaan dan industri yang akan berkembang adalah yang bisa terus berinovasi, yang bisa menemukan cara baru untuk melakukan sesuatu yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berdampak. Lo tahu nggak? Setiap kali ada tantangan baru, pasti ada peluang besar di baliknya. Masalah yang belum ada solusinya atau kekurangan di suatu bidang adalah panggilan untuk orang-orang yang bisa berpikir kreatif dan menemukan jalan keluar yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Dan itu tugas lo, untuk melihat dunia ini dengan mata yang penuh dengan kemungkinan, bukan keterbatasan. Lo harus berani berpikir berbeda dan berani mencoba hal-hal baru. Meskipun itu artinya harus keluar dari zona nyaman. Apa yang harus lo lakukan? Mulailah melatih kreativitas lo setiap hari. Itu nggak berarti lo harus jadi seniman atau desainer, tapi yang paling penting adalah lo harus berani berpikir out of the box. Lihatlah setiap masalah atau tantangan sebagai kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih baik, lebih cerdas, atau bahkan lebih inovatif dari yang ada sekarang. Lo bisa mulai dengan hal kecil, misalnya mencoba cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, atau belajar hal baru yang belum pernah lo pelajari sebelumnya. Bergabunglah dengan komunitas yang mendorong kreativitas, baca buku-buku yang menginspirasi, atau ikut kursus yang bisa nambah wawasan lo. Setiap langkah kecil untuk mengasah kreativitas itu sangat berharga, karena di masa depan, inovasi adalah apa yang akan membuat lo tetap relevan dan menjadi orang yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Ingat, dunia ini terus berubah, dan satu-satunya cara untuk tetap berada di depan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, jangan ragu untuk berpikir besar, dan jangan pernah berhenti mencari cara untuk membuat dunia ini jadi tempat yang lebih baik. Kreativitas adalah kunci untuk masa depan yang lo impikan. Oke, kita udah bahas banyak hal di video ini. Dan sekarang, saatnya kita tarik kesimpulan. Pertama, kita udah ngomongin tentang kemampuan digital yang nggak bisa ditawar lagi. Di dunia yang semakin digital ini, semua orang butuh kemampuan untuk menggunakan teknologi. Bahkan kalau lo bukan orang IT sekalipun. Belajar tool seperti data analytics, desain grafis, atau bahkan software dasar lainnya adalah investasi yang harus lo lakukan sekarang, bukan nanti. Lo nggak bisa nunggu sampai 2030 baru mau belajar. Dunia kerja akan semakin digital dan lo harus siap dengan kemampuan ini. Lalu, kita masuk ke kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang akan jadi faktor penentu kesuksesan di masa depan. Di era kerja remote dan tim yang lebih beragam, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan mengelola perbedaan, bakal jadi skill yang dicari oleh semua perusahaan. Lo harus mulai mengasah kemampuan ini dari sekarang, supaya bisa bekerja efektif dalam tim yang semakin kompleks. Kita juga udah bahas pentingnya critical thinking dan problem solving. Di dunia yang cepat berubah, lo nggak bisa cuma ikut arus. Lo harus bisa berpikir kritis, menganalisis masalah, dan mencari solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bukan soal menghindari masalah, tapi tentang bagaimana lo bisa menemukan jawaban atas tantangan yang terus muncul. Latih terus kemampuan lo untuk berpikir lebih tajam dan berani mencari solusi yang inovatif.
Terakhir, kita ngomongin soal kreativitas dan inovasi. Inilah kemampuan yang akan membedakan lo dari yang lainnya. Di dunia yang semakin otomatis ini, hanya mereka yang bisa berpikir kreatif dan menciptakan solusi baru yang akan bertahan dan berkembang. Jadi, jangan pernah takut untuk berpikir di luar kotak, mencoba hal baru dan berinovasi dalam setiap aspek pekerjaan lo. Sekarang, ini waktunya lo untuk bertindak. Lo udah dapet insight yang jelas tentang skill-skill yang harus lo kuasai untuk masa depan. Tapi ingat, semua yang udah lo pelajari nggak akan berguna kalau lo nggak mulai sekarang. Mulai belajar keterampilan digital, latih komunikasi lo, asah kemampuan berpikir kritis, dan terus berinovasi. Semua itu bisa dimulai dengan langkah kecil hari ini, dan nanti akan jadi fondasi besar yang akan membawa lo sukses di masa depan. Jadi, apa yang lo tunggu? Jangan nunggu sampai terlambat. Klik tombol subscribe supaya lo nggak ketinggalan tips dan informasi penting lainnya. Cek juga video lain yang bakal bantu lo lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin menantang. Ini waktunya lo buat melangkah maju. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Masa depan lo mulai sekarang.